Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Lanjut. Baik Bapak Ibu peserta pelatihan, kita akan langsung aja. Bagaimana sih membuat yang namanya makanan Italia ini ya? Iya. Yang pertama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kita akan menggunakan dua macam saus ya Bu Merlin. Ya. Pertama ada namanya saus bolognese dan saus bechamel atau saus putih ya. Langkah pertama adalah kita akan membuat saus bolognese. Ya. Yang pertama kita akan menumis dulu bawang bombay. Kita menggunakan, kita ke studio 1 dulu ya, biar Bapak Ibu di rumah bisa sambil lihat ya. Bisa sambil menyaksikan teman-teman akan melakukannya. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah boleh silakan mengikuti. Jadi pertama kita panaskan minyak. Kami menggunakan di sini Bu Merlin adalah 6 sendok. 6 sendok makan minyak. Terlebih dahulu kita akan menumis bawang bombay dulu. Bawang bombay. Ya, kenapa bawang bombay? Karena kalau bawang putih itu biasanya dia lebih cepat matang, lebih mudah matang. Jadi kita akan pertama kita akan tumis dulu bawang bombay sampai dia harum. Ya, oke. Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan mengikuti ya. Sama-sama kita membuat. Ya, diusahakan kayaknya kita udah ngasih tahu Ibu Triksa ya kalau bahan-bahannya baiknya udah dipotong dulu ya. Jadi untuk bawang bombay ini sudah dirajang halus. Dan diingatkan kembali Bapak Ibu bahwa kita menggunakan prinsip GMP SOP ya. Ya. Jadi sanitasi dan higienis ini harus kita terapkan. Sebisa mungkin perlengkapan diri juga ya, seperti yang dikerjakan ya teman-teman. Walaupun ini dalam rangka hari Kartini, nuansa Kartininya juga muncul, tetap kita harus memperhatikan kebersihan. Betul. Jadi protokol dalam memasak tetap diperhatikan. Ya, betul sekali Ibu Triksa. Ya, jadi Ibu Treis menggunakan celemek, menggunakan tutup kepala, menggunakan masker dan sarung tangan. Ya. Jadi memang saat ini masih pandemi ya, jadi masker itu bukan sesuatu yang asing. Tapi memang harusnya walaupun tidak pandemi, tetap harus menggunakan masker. Jadi ini apirinya kalau memasak Bu Merlin ya. Ini untuk bawang bombay. Ini wanginya sudah tercium ya. Iya, wanginya sudah mulai tercium. Ya. Nah, apabila sudah harum, silakan ditambahkan bawang putihnya. Jadi sekali lagi bawang putih yang sudah dirajang halus sebanyak 20 gram. Ya, Ibu Yeti silakan ditambahkan bawang putihnya. Kemudian kita aduk-aduk. Ya. Sampai harum juga ya. Itulah ciri khas Indonesia, ada kaya dengan rempah-rempahnya ya. Oke. Jadi tadi ada nih sempat sebelum latihan ada peserta yang chatting dengan saya, Ibu maaf saya lupa dengan bawang bombaynya, apa bisa dilanjutkan? Gitu. Ya, pada prinsipnya bisa aja. Cuma yang namanya pizza, yang namanya lasagna, yang namanya makanan khas Italia itu sangat identik ya dengan bawang bombay ini ya. Karena rata-rata kan makan pizza rasanya kurang lengkap kalau tidak ada bawang bombaynya. Tapi kalaupun tidak menggunakan, boleh menggunakan bawang merah, disilakan saja. Ya. Cuma yang pasti rasanya agak berbeda. Agak berbeda tentunya. Oke, ini sudah tercium harumnya, kita akan tambahkan dengan daging, ya. Ini daging tuna, berarti. Daging tuna boleh dipotong dadu, boleh juga dicincang. Nah, untuk yang sekarang ini kita menggunakan yang mana ini, Bu? Ini kami mencincang kasar ya. Jadi tergantung selera juga. Tergantung selera ya. Mau potong dadu boleh, ya. Tergantung siapa sih yang akan mengkonsumsi. Mungkin kalau anak-anak lebih baik dicincang halus ya, supaya mudah untuk dikonsumsi. Ya, kita akan ini berapa lama ini Ibu Triksa? Dia sampai warna dagingnya berubah menjadi coklat ya, benernya. Karena ini kan agak-agak orange nih. Jadi tanda ya, tanda dia sudah matang, dia akan berubah menjadi coklat. Ya. Jadi sambil terus diaduk. Jangan lupa sambil terus diaduk ya, karena ini minyaknya kan sedikit ya, supaya tidak gosong. Jangan sampai gosong ya. Dan tetap semangat teman-teman yang ada di rumah.
Walaupun bulan puasa Bu Melia, tetapi bulan puasa tidak menjadikan halangan kita untuk tidak berkarya. Betul sekali Ibu-Ibu. Dan ini bisa dijadikan menu buka puasa tentunya Ibu Triksa ya. Ini sesuatu yang agak berbeda mungkin ya. Di sini hari keberapa ya? Puasa hari keberapa ya sekarang ya Pak Heri ya? Sudah di pertengahan mungkin ya Pak Heri, kayaknya nggak hitungin Pak Heri. Pak Heri lagi fokus. Pak Heri lagi fokus ya. Oke. Jadi mungkin selama sampai dengan tanggal kemarin yang belum pernah menyajikan rasanya, ya. Nah sesuatu banget ya kali ini boleh berbuka puasa supaya lebih semangat puasa besok harinya. Bisa merasakan kecil ya sensasi Eropanya seperti apa. Betul. Jadi tidak perlu jauh-jauh ya. Karena menu ini juga belum bisa, kalau pizza kan sudah ada Bu Merinia. Iya. Sudah ada Pizza Hut, yang ingin pizza, oh mari kita jalan-jalan ke Pizza Hut. Nah ini kan belum begitu dikenal, tetapi tidak kalah maknyusnya dengan pizza ya. Pizza Hut, kalau di Pizza Hut ada sih beef rasanya, tapi beef rasanya kita mengangkat nusantaranya ya. Ibu Triksa ya seperti itu. Ya, ini masih ini Hidayatul Soima, Ibu Hidayatul Soima. Oke, mantap Ibu. Ibu dari mana, Bu? Dari Semarang. Dari Semarang. Bu, sendiri aja, Bu? Atau ada berkelompok ya? Sendiri, Bu ya? Sendiri aja kayaknya. Oke, mantap Bu ya. Nah, Ibu Triksa di kolom chat ini sudah masuk pertanyaan, apakah tuna diganti daging ikan lain bisa apa tidak? Kemudian diganti kue tiaw mie bisakah? Ini dari Boga LKP. Nah, kalau mengenai ikannya, sebenarnya semua jenis ikan itu bisa. Ya, oke, mungkin kita ke studio dulu karena sudah mulai kecoklatan ini Ibu Triksa. Oh ya, sebentar ya, sebentar Ibu yang sabar ya. Jadi ini sudah terjadi perubahan warna. Tadi ikannya itu agak orange ya. Sekarang dia sudah ke coklat muda. Silakan Bapak Ibu menambahkan dengan saus bolognese ya. Saus bolognese yang sudah jadi. Nah tadi saya bilang ya Bu Marinda, ada yang nanya di tempat saya kok tidak tersedia gitu ya. Nah Bapak Ibu yang tidak tersedia dengan saus bolognese, cara membuatnya itu sangat sederhana Bu Merina. Kita tinggal menggunakan tomat. Iya, betul. Jadi tomatnya itu kita rebus sebentar, Bu Merina, kemudian kita buang kulitnya. Oke. Karena kalau setelah direbus itu akan sangat mudah untuk mengelupas kulitnya. Jadi kulit-kulit yang di luar itu dikupas, kemudian kita buang bijinya. Oke. Selanjutnya kita masak, boleh dengan penambahan saus tomat. Ini direbus, masaknya direbus apa gimana Bu Triksa? Direbus. Oke, direbus. Direbus, tapi jangan sampai terlalu lunak, sampai dia kulitnya itu bisa dikupas. Oke. Kemudian dihancurkan, dan kemudian kita masak dengan penambahan saus tomat. Ya. Kayaknya kalau saus tomat di mana-mana pasti ada ya. Oke, jadi jangan pernah menyerah ketika bahan di sekitar kita itu wah saya tidak punya nih. Berarti nggak bisa buat ya, jangan seperti itu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Betul sekali. Tidak ada rotan ataupun berguna. Jadi banyak jalan menuju ke Roma juga ya. Roma Itali. Iya, Roma kembali ke Italia lagi. Kembali ke Italia lagi. Oke, Ibu Treis masih dengan mengaduknya. Jadi Bapak Ibu yang cuma menggunakan satu pounds itu silakan ditambahkan dengan sedikit air boleh. Ya. Kita masih aduk mengaduk. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan ada sensasi Eropanya ya, penyarinnya. Jadi dalam pembuatan bolognese ini biasanya ditambahkan itu namanya oregano. Oregano yang tadi, bubuk yang tadi ya. Oregano sama basil. Nah, oregano dengan basil ini sebenarnya adalah kalau di memasak itu bahan-bahan pangan. Ya. Artinya digunakan boleh, tidak digunakan tidak apa-apa. Ya. Cuma mungkin itu adalah seperti bumbu rahasia. Iya betul. Ya. Nah ini Ibu Yeti sudah menambahkan dengan garam dan merica. Ya, garam dan merica ditambahkan. Warnanya sudah mulai berubah ya? Ya, warnanya sudah mulai berubah. Nanti akan tambahkan dengan oregano. Jangan lupa Bu Yeti,
sensasi Eropanya. Ini aromanya sudah mulai menggoda ya, kita tahan ya, masih ada beberapa jam lagi ya, yang puasa ya. Yang puasa maskernya pakai 2 lapis, Bu Merlin. Iya. Tapi biasanya ini sudah hari kesekian ya. Sudah terbiasa. Sudah lebih terbiasa untuk menahan godaan. Betul termasuk godaan bau-bau Itali ini Bu Merlin ya. Iya, betul sekali. Iya, di mana Bapak Ibu peserta yang ada di rumah sudah bisa mengikuti sampai pada tahapan ini ya. Jadi kita di sini di studio juga ada Bapak Kepala Balai yang sedang memantau kita ini Bapak Ibu ya. Jadi pelatihnya semangat ini Bapak Ibu. Oke, kemudian ini Ibu Yeti akan menambahkan dengan oregano dan kembali ke studio. Kembali ke studio dulu Bu Yeyen. Supaya bisa diikuti ya seperti ini. Jadi tadi sudah ditambahkan oregano dan basil. Nah, oregano dan basil ini adalah yang tadi saya bilang, mau dipakai pun bisa. Tidak dipakai pun tetap rasanya jadi ya. Jadi dia cuma untuk baunya cita rasa ya, sensasi Eropanya dapatnya dari sini ya. Oke. Jadi ini kita masih mengaduk-aduk sampai dia agak kental. Jadi ini sampai mengental. Iya, betul. Mengental Ibu Triksa ya. Sampai dia mulai mengental. Jadi ini sekitar dari proses awalnya itu bisa sampai 20 menit. Tapi harus terus diaduk ini. Terus diaduk ya. Betul. Ya. Nah, tadi kembali ke pertanyaan Bu Merlin ya, apa tadi ya? Itu pangsit bisa diganti pangsit. Oh, udah ya. Pangsit, udah ya. Kayaknya daging ikan ya. Daging. Jadi ya. Ikannya ini sebenarnya boleh diganti dengan ikan apapun yang banyak terdapat di Bapak Ibu sekalian ya. Karena jadi ikan lokal yang ikan banyak di sana karena kan ya. selera Nusantaranya Bu Merlin. Iya, betul sekali. Ya. Jadi karena kenapa kami mengangkat tuna? Karena di Bitung itu terkenal dengan tuna tongkol cakalang ya. Betul sekali. Makanya kami mengangkat dengan tunanya. Berarti bisa juga pakai ikan cakalang. Boleh. Ikan tongkol. Lele pun boleh ya. Oke, ini sudah selesai. Sudah selesai, kita akan dinginkan. Jadi ini Ibu Tri sudah selesai membuat. Jadi ini sudah selesai nih namanya. Berarti kompornya sudah dimatiin. Ya, kompornya sudah dimatiin ya. Gimana Bapak Ibu yang ada di rumah sampai di sini boleh mengikuti? Nah, mungkin kita flashback lagi Ibu Triksa ya, karena ada yang ketinggalan. Jadi dari awal itu kita masukkan minyak, minyak, kemudian cincang bawang bombay yang sudah dicincang, dan dimasukkan. Setelah harum, bawang kita tambahkan bawang putih. Bawang putih. Selanjutnya kita tambahkan dengan ikan yang sudah kita cincang juga. Bisa juga dipotong dadu ya. Selanjutnya kita tambahkan dengan saus bolognese-nya. Bapak Ibu yang tidak pakai saus bolognese silakan dengan menambahkan saus tomat aja ya. Boleh tambah dengan potongan tomat. Jadi tergantung selera sih. Tergantung selera. Ada juga yang mau pakai sayuran, boleh silakan pakai dengan wortel. Karena wortel ini warnanya juga bagus ya. Iya, warna-warna orange yang dipotong dadu juga. Tapi jangan besar-besar ya Bu Merlin. Supaya nanti tidak terlalu ada tekstur. Iya betul. Jadi dipotong dadu kecil-kecil. Selanjutnya setelah saus bolognese-nya ditambahkan penguat rasanya di sini ada lada, kemudian ada garam. Jadi bumbu rahasia tadi ya. Jadi kami di sini tidak menggunakan penyedap rasa Bu Merlin. Jadi kami menggantikan itu dengan biasanya oregano, kemudian boleh juga kalau teman-teman yang ada di daerah Jawa, saya agak suka yang agak manis nih, silakan ditambahkan dengan sedikit gula. Boleh. Ya, ini sudah selesai. Baik, selanjutnya kita akan membuat lasanya. Jadi sebenarnya lasanya ini ada dua Bu Merlin. Ada yang namanya instan. Instan itu adalah lasanya yang sudah siap digunakan tanpa melalui perebusan. Berarti ini yang masih harus direbus ya. Ada juga yang masih harus direbus. Ya. Jadi yang kami gunakan adalah yang masih harus direbus. Jadi rasanya boleh Ibu Yeti boleh tunjukkan dulu ya. Ibu Yeti rasanya seperti apa? Boleh ditunjukkan dulu. Jadi ini mungkin boleh dipegang. Lembarannya diperlihatkan Ibu. Ya, seperti ini lembaran rasanya. Ini airnya tadi ditambahkan apa ini Ibu? Jadi airnya ini ditambahkan minyak supaya rasanya ini tidak saling melekat satu dengan yang lain. Oke, seperti itu ya. Jadi ada triknya ya Bapak Ibu ya.
Jadi sama dengan membuat bakso kan Bu Merin, kalau dalam merebus bakso biasanya ditambahkan minyak. Sedikit, Iya ya. betul. Jadi lasanyanya kita akan rebus selama 3 sampai 5 menit, tergantung dari nyala apinya. Jadi harusnya nyala apinya sedang besar aja, atau sedang aja. Oh, sedang aja ya. Jadi kita didihkan dulu airnya, kemudian kita rebus lasanya. Jadi dia satu persatu dimasukkan. Ini tunggu sampai meletup-meletup dulu ini Bu. Iya, Oke. tunggu sampai airnya mulai mendidih. Kemudian jangan lupa disiapkan wadah untuk meletakkan lasanya setelah selesai direbus. Jadi dalam meletakkan lasanya, usahakan jangan saling tumpang tindih. Dan kalau Bapak Ibu di rumah punya yang namanya kertas roti atau baking paper, bisa digunakan. Jadi di atas baking paper. Oke. Kenapa baking paper? Karena baking paper ini dia tidak akan lengket. Biasanya kalau cuma diletakkan di tisu, kadang-kadang ketika kita akan lengket, dia lengket. Jadi boleh digunakan baking paper. Iya. Nanti kami akan sharing bahan-bahan dalam membuat lasanya itu sendiri. Ya. Jadi untuk bahan-bahannya di sini cuma menggunakan tepung terigu 300 gram, 2 sendok makan susu bubuk, menggunakan 1 butir telur, 2 sendok makan minyak sayur, dan air 500 ml beserta garam. Secukupnya aja garamnya ya. Jadi bahannya sangat sederhana dan bisa membuat sendiri. Jadi semua bahan itu diaduk saja, dicampur, diuleni. Kemudian nanti ditambahkan air sedikit demi sedikit, sama dengan membuat mie ya. Kita uleni sampai kalis, kemudian kita pipihkan. Menjadi lembaran-lembaran. Sama seperti membuat pangsit, sama seperti membuat samosa. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum pernah membuat, nanti kami akan share lewat grup WA. Bagaimana cara membuat kulit lasanya sendiri. Studio ya, kembali ke studio. Airnya sudah mendidih. Ini Pak Heri akan mencelup kulit lasanya. Boleh dengan tangan aja Pak, karena kan sudah pakai kos tangan, ya. Jadi selembar demi selembar ya bisa sampai 5 sih, kalau tergantung dari wadah yang kita gunakan. Jadi tidak terlalu lama nih Bu. Tidak terlalu lama. Dan jangan lupa juga untuk kompornya itu jangan terlalu besar ya. Jangan terlalu besar sehingga dia matangnya itu secara pelan-pelan ya. Ini masih dengan lasanya. Berarti tinggal saus satu lagi ya? Iya. Oke. Ini masih di lasanya. Kemudian nanti setelah lasanya, jangan lupa kita panaskan ovennya, Bu Merlin ya. Oke. Iya. Kenapa harus dipanaskan? Supaya ketika ininya masuk, udara panasnya di dalam itu sudah merata ya, dan dia akan lebih mudah untuk memasaknya itu dapat temperatur yang stabil ya. Berarti demikian pun kalau menggunakan otak ya? Iya. Yang tangkring pun dipanaskan dari sekarang ya. Karena biasanya agak lebih lama dibandingkan dengan oven listrik ya. Ini Ibu Rina sudah mulai memanaskan ovennya. Biasanya sekitar 15 menit juga sudah cukup. Tapi kalau yang setengah jam ya, boleh sampai setengah jam ya. Karena biasanya suhunya agak lebih tidak bisa diatur ya. Kalau oven listrik kan tinggal disetel saja nih. Saya mau di suhu berapa. Nah ini di suhu berapa ini? Ini di sini kami menyetelnya di suhu 180 derajat. 180 derajat Celcius. Ini memanaskan ovennya sudah langsung 180 derajat sampai memasak, maksudnya memanggang juga 180. Jadi kan dia kami ngatur temperaturnya, waktunya itu sampai 20 menit. Jadi ketika 20 menit, kalau Bapak Ibu yang gunakan oven listrik pasti lampunya mati, ya. Oke. Karena ovennya itu sudah panas. Jadi ini silakan dilihat Ibu Rina. Ya, mungkin bisa diperlihatkan ya. Ya, Bu, ovennya di atas bawah ya, 180 derajat. Ya, atas bawah. Artinya atas bawah ya. Atas bawah ya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu setelah direbus, usahakan dalam menatanya itu jangan tumpang tindih.
Kemudian ada yang tanya nih Bu Merlin, kalau lasanya instan nggak perlu direbus ya Bu? Nggak perlu, karena Bapak Ibu kalau di yang instan biasanya sudah ada tulisan no pre-cooking, artinya lasanya itu sudah siap untuk digunakan. Tapi kalau Bapak Ibu pun pingin biasanya kalau direbus itu dia agak lebih lembut, silakan direbus lagi. Cuma mungkin waktunya nggak terlalu lama ya. Waktunya nggak terlalu lama. Tapi mau langsung aja itu silakan apa aja. Ya berarti ya. Cuma biasanya kalau dia instan, ketika kita menggunakan wadah yang aluminium cupnya itu kecil, dia agak susah untuk karena dia di potek-potek ya. Apa sih istilahnya? Karena kalau digunting biasanya dia agak hancur. Jadi cuma dipatah-patahkan. Dipotek-potek ya. Kayak gitu tapi kalau dia agak direbus sedikit, dia dipotongnya mudah mengikuti wadah yang akan kita gunakan. Jadi itu saja sih sebenarnya keunggulan merebus dan tidak merebus. Jadi lebih mudah menyesuaikan dengan wadah atau kemasan yang akan kita gunakan untuk memasak. Ibu Triksa. Sekarang ini ada berapa lembaran yang kita butuhkan ini Ibu Triksa? Ya kami di sini cuma menggunakan sekitar tergantung wadahnya sih, paling banyak itu 15. Tapi biasanya 10-12 itu sudah cukup sih ya. Dengan bumbu yang sudah ukuran bumbu yang kita gunakan saat ini. Ya. Aduh, jadi pengen mencoba juga ini Bu Triksa. Iya, boleh ya. Kita boleh coba buat, kayaknya kelihatan dari tadi prosesnya tidak terlalu sulit. Iya, prosesnya tidak terlalu sulit, dan biasanya kalau anak-anak itu kan anak-anak zaman sekarang maunya yang praktis ya. Dan suka sesuatu yang kalau mungkin di sama-samanya kita tidak terlalu kenal kan dengan yang namanya pizza. Iya. Jadi ketika mengkonsumsi pizza rasanya masih terasa aneh. Tetapi kalau anak zaman now kan itu paling banyak nih makanan kayaknya menjadi makanan khasnya mereka ya. Bahkan ada anak-anak yang kecil pun kalau mau jalan-jalan, ada kebetulan ponakan saya nih Bu Merlin, tinggal di kampung nih ceritanya. Kalau ke Manado, wajibnya ke pizza ya. Jadi daripada yang tinggal jauh-jauh yang belum punya pizza ya, mending kita bikin sendiri dengan rasa Nusantara. Iya, sensasi aromanya dapat, Nusantaranya kita padukan. Ya, seperti itu kira-kira ya. Ya, ini masih merebus ya, jadi kita masih membutuhkan untuk 15 lembaran ya. Iya, ini ada dari Palu nih, Ibu Mas Niar ya. Mau hilang nih gambarnya. Ini ada Ibu Andi Trisnawati dari Berau. Dari Berau ya, Ibu Andi dan teman-teman dari Berau. Wah, ini rame nih. Ya. Nanti buka puasanya bareng juga ya, sambil mencicipi rasanya ya. Ya. Ini masih di proses apa ini Bu? Ini kayaknya lagi serius tidak asing ya. Lagi fokus mereka ya. Lagi fokus ya. Oke. Mungkin kita ke Ibu Syalma. Ibu Syalma, halo Ibu Syalma. Ini kayaknya juga lagi merebus juga ini Ibu Syalmanya. Ibu Syalma kelihatannya sendiri ya. Iya. Ibu Syalma kayak di rumah nih sendiri ya. Halo Ibu Syalma. Ibu Syalma dari mana Ibu? Ya. Ada kesulitan Ibu Salma? Aman ya Ibu ya, bisa mengikuti ya Ibu ya. Oke. Ini juga ada Ibu Mika Kaligis. Di sini ada beberapa ibu-ibu ini, Ibu Triksa ini lagi. Halo Ibu Mika. Ya. Gimana Bu? Bisa mengikuti Ibu ya? Bisa Bu. Itu dari mana Ibu? Ya, suaranya kecil Bu. Oh. Dari mana Bu? Dari Bontang Bu. Bontang. Oke. Ini marganya Kaligis nih. Biasa Kaligis kan orang Manado ya. Orang Manado sudah di Bontang ya. Iya. Oke, hijrah ke Bontang. Hijrah ke Bontang ya. Oke, Bu. Lanjutkan semangat Bu ya. Iya. Oke. Nah, ini ada bapak-bapaknya nggak sih ini? Ada kartonnya ya? Ini kayaknya ada ini ya dari Sunshine. Wah, namanya keren nih Sunshine. Sunshine.
Jangan marah. Oh, ini adiknya yang lagi masak ya. Kartono cilik ya. Ini ada kartono ciliknya. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke studio 1. Oke, kita kembali ke studio 1. Ini teman-teman sudah mempersiapkan wajan. Jadi di sini kita akan membuat yang namanya saus biseno. Oh, ini udah saus kedua. Ya, sudah kedua. Kita menggunakan 50 ml minyak. Kita tambahkan dengan tepung sebanyak 100 gram. Kita aduk cepat. Jadi minyak dan tepung, minyak dan tepung. Boleh juga menggunakan mentega, tergantung selera. Ini kita harus aduk cepat dengan api sedang. Dengan api sedang sampai dia tercampur merata dan tidak tercium bau tepungnya ya. Jadi bau tepungnya itu hilang. Bau tepungnya itu hilang. Kita harus aduk cepat dan merata. Nah, untuk Bapak Ibu, jadi ini perbandingan antara tepung dengan minyaknya itu boleh 1:1. Jadi boleh menggunakan sampai dengan 100 ml minyaknya ataupun margarinnya. Kami di sini cuma menggunakan 50 gram. Mungkin sedikit informasi kepada ibu-ibu yang mungkin belum tahu apa bedanya margarin dengan mentega ya. Bisa nggak digunakan, mana yang lebih baiknya kita gunakan, seperti itu. Jadi sebenarnya apapun yang digunakan itu boleh, cuma yang pasti satu itu biasanya dari yang nabati, satunya itu dari hewani. Okay. Nah, ada juga yang menggunakan mentega tapi mentega tawar. Boleh saja, tergantung selera. Kemudian selanjutnya di sini kita akan tambahkan dengan susu ya. Susu udah masuk ini ya Bu ya. Susunya sudah masuk dan kita harus aduk-aduk sampai tidak menggumpal. Oh, jadi dia harus tercampur ya. Tercampur merata. Ini yang namanya saus bisano ya. Ini aromanya lain lagi saus ya. Putih ya. Jadi ini agak tawar. Karena nanti kan mau dipadukan dengan penggunaan keju. Jadi kejunya masuk ke sini nanti Bu. Boleh masuk ke sini, boleh tidak. Oh, jadi terserah aja. Terserah aja. Kita nanti masukin apa gimana Bu? Kalau kita di sini enggak. Kita nanti kejunya ini kita potong-potong setipis mungkin sehingga ketika nanti rasanya dipotong itu ada tarikan mozzarellanya yang sangat kental itu ya. Jadi tergantung selera juga. Nanti kesan Italianonya dapat ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi kita tambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk cepat. Jadi ini kali ini Ibu Frina. Jadi kalau tadi ada Ibu Trace, ada Pak Heri. Ini kolaborasi antara Ibu Frina. Jadi ini di Bitung ini yang di pengolahan kita banyak Kartininya ya. Dan satu kartono yang ganteng. Satu-satunya ya. Ganteng sendiri. Kartononya agak Carlo tadi. Makanya dia ada di antara Kartini ya. Oke. Nah, ini susunya sampai habis berapa mili ini, Bu? Ini susu yang kami gunakan adalah 800 mili. 800 mili kita cemplungin semua ya, Bu ya? Iya, tapi sedikit demi sedikit. Ya, jadi sampai tidak ada gumpalan di terigunya tadi ya. Oke, ini jadi harus diaduk cepat ya ini ya Bu Triksa ya, sampai dia mulai ada letupan-letupan ya. Mulai mendidih ya. Oke, nanti kita akan tambahkan dengan bawang bombay. Bawang bombay lagi ya. Bawang bombay lagi. Berarti bawang bombay tadi ada 2 bagian ya. Yang tidak mau pakai bawang bombay di sini juga boleh. Oke. Tetapi karena di sini kami mau mengangkat selera Italinya dipadukan dengan rasa Nusantaranya, jadi memang kami mengangkat di bawang bombaynya ini. Iya. Ya. Jadi ketika dia mulai ada letupan-letupan, kita akan tambahkan dengan bawang bombay yang masuk ya. Nah, Ibu Frina masih terus mengaduk ya. Jadi memang kalau dalam mengaduk ini sebaiknya menggunakan ini ya, kocokan telur. Ya, karena buat kue itu ya. Karena di sini kan ada tepungnya. Jadi ada yang sempat tanya, kenapa tepungnya supaya tidak menggumpal dicairkan dengan susu. Jadi tidak seperti itu karena tepungnya ini harus kita masak ya Bu Melin ya. Nanti kan ada yang tanya, nanti tepungnya menggumpal, tidak akan menggumpal, jangan khawatir. Justru karena dicampur dengan susu dia akan larut dengan susunya. Tapi dia kalau langsung dicampur belum dimasak dia akan beda.
beda hasilnya ya. Jadi tadi teman-teman di studio 1 sudah memasukkan Bawang bombay. Nanti kita akan tambahkan juga dengan merica dan pala bubuk. Ini ciri khas Indonesia ya. Iya. Ada rasa-rasa Nusantara ya. Jadi kejayaan zaman dulu yang hari ini masih terus kita nikmati ya. Bapak Jadi Ibu bukan cuma di Italia juga dengan ciri khasnya. Indonesia juga punya pala ya. Ya, betul sekali. Pala ini kan baunya juga harus ada Bu Merinya, ada selera Nusantaranya di sini. Betul sekali. Kita tambahkan dengan lada. Yang mau pakai lada hitam silakan saja. Ini kita pakai lada. Yang di sini biasa, kami pakai lada putih aja. Kemudian kita tambahkan dengan garam secukupnya. Di sini kalau ada teman-teman, biasanya kalau ibu-ibu yang suka masak, saya mau pakai sejumput garam deh, ya. Oh, jadi tergantung selera juga. Kayaknya sudah tidak perlu diajar lagi ya, mungkin sekitar 1 gram aja ya. Mau ditimbang agak susah ya dapat 1 gramnya, jadi Jemput aja, ya. jemput ya. Kalau di sini kami 3 jumput ya. Jemput Apa ya? Sarangnya Sarangnya. Oke. Wah ini kartono ciliknya. Kartono ciliknya dari tadi serius banget ini Ibu Triksa ya. Ini nanti penerusnya Pak Heri ini. Mantap. Ini kolaborasi yang bagus ya. Oke, di sini Sudah mulai kental ini Ibu Triksa ya. Sudah ditambahkan dengan pala bubuk tadi ya. Sudah masuk tadi, sudah masuk dicemplungin semua. ke ini. Oke. Ini sudah selesai. Dia kental ya Ibu ya, teksturnya ya Ibu Triksa. Iya. Ya. Seperti apa sih Bu untuk teksturnya ini bisa digambarkan? Teksturnya ini agak pasta ya. Oke, pasta Seperti ya. pasta, ya betul. Nah, jangan lupa Ibu isi daftar hadir ya, isi link daftar hadir. Dan untuk memperhatikan tadi langkah-langkah yang sudah dilakukan, karena nanti di akhir pelatihan ini Bapak Ibu akan mengisi link evaluasi di mana nantinya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak Ibu, sehingga nantinya Bapak Ibu dapat mendapatkan e-sertifikat. Ya, seperti itu ya. Kemudian jangan lupa juga untuk mendokumentasikan proses dan hasil ya. Kalau bisa selfie, kita ada video testimoni dari Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini ada yang nanya nih, apakah tepung terigu itu bisa digantikan dengan tepung mokaf? Nah, kami sendiri sebenarnya belum pernah mencoba, tapi sebenarnya kan tepung mokaf itu tepung yang terbuat dari singkong ya. Jadi cuma dia lebih kasar dari tepung terigu. Mungkin akan mempengaruhi tekstur mungkin ya Ibu Triksa Bisa ya. jadi mempengaruhi tekstur. Tapi kalau mau dicoba, Mungkin silakan saja bisa ya. saja karena pada dasarnya kan dia tepung juga. Tepung juga. Oke. Nah ini teman-teman di sini studio 1 sudah akan melanjutkan. Ini Ibu Vino. Jadi yang pertama dalam penyusunan lasanya ini adalah di dasar wadah kita menggunakan saus bisemalnya. Oke, jadi alasnya saus Alasnya bisemalnya supaya nanti tidak apa ya, tidak lengket, rasanya tidak lengket. Jadi di lapisan yang pertama kita menggunakan saus putihnya, saus bisemalnya. Nah untuk wadah yang aluminium cup yang Ibu Vino gunakan ini, dia menggunakan 1 lembar 1 sheet lasanya, tidak perlu dipotong. Oke, jadi dia muat 1 sheet lasanya. Ini ukurannya berapa kali berapa Ibu Triksa? Ini ukuran panjangnya 20 kali 10. ya? Oke. 20 kali 10. Jadi sudah mengatakannya 20 Ya. kali 10 ya. 20 kali Ya. 10. Kemudian setelah kita menggunakan lembar sheet lasanya, kita kembali menutupinya dengan saus bisemalnya, kita ratakan. Oke. Keju mozzarellanya sudah dipotong.
Oke, sudah dipotong-potong ya. Jangan lupa dengan keju mozzarella berarti ya ibu-ibu ya. Tapi Bapak Ibu yang saya tidak punya mozzarella, yang nggak apa-apa, pakai yang keju cheddar juga boleh. Mungkin Ibu Frina agak agak dikesinikan ya biar kelihatan. Menghadap ke kamera. Ya, jadi ini sudah lapisan yang kedua ya. Jadi setelah saus bisemolnya, Ibu Frina menambahkan dengan saus bolognese-nya. Iya. Nah, setelah saus bolognese di sini Ibu Frina menambahkan dengan mozzarella-nya ya. Supaya tadi ada tarikan-tarikan. Iya, nanti ibu-ibu bisa merasakan sendiri ya sensasi mozzarella-nya ketika nanti matang ya. Jadi di pihak yang lain Ibu Yeti juga sedang melakukan penyusunan lasanya di cup yang lebih kecil. Jadi kalau yang ini ukurannya agak lebih besar ya. Yang Ibu Frina itu agak besar, yang Ibu Yeti yang biasa untuk dijual. Jadi nanti pas dimakan untuk satu orang aja. Ya, satu orang aja. Nah, ini karena tadi disebutkan untuk dijual, kira-kira ini Ibu Triksa ada tidak bisa di-sharing kepada peserta pelatihan apa sih untuk dijual yang kemasan kecil dulu? Ya, ada, benerin, tenang aja. Nanti saya sudah siapkan untuk share, cuma kan ini masih peragaan dan kita akan ke sana nanti ya. Nanti jadi sabar Ibu-ibu ya. Jadi sambil memanggang, Bapak Ibu kami akan berikan hitung-hitungan nih. Kalau dengan yang cup kecil yang sementara dikemas dengan oleh Ibu Eti, kira-kira dijual urutannya Bu. Apanya Ibu? Urutannya. Yang urutan mana Ibu? Disusun di itu cetakan. Oh, urutan jadi ada awal mungkin Ibu Triksa. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, jadi nanti yang pertama di lapisan yang paling bawah itu menggunakan saus bechamel ya. Yang saus bechamelnya kita oleskan tipis. Selanjutnya kita tambahkan dengan sheet lasagna-nya. Setelah sheet lasagna kembali dengan saus bechamelnya. Setelah saus bechamel tambahkan dengan saus bolognese. Boleh? Di atas saus bolognese ditambahkan dengan keju mozzarella. Kalau tidak punya keju mozzarella, silakan dengan keju cheddar juga boleh. Iya Bu. Siap. Sudah? Setelah itu ditutup lagi dengan rasanya dan ulangi langkah yang sama. Oke. Jadi yang pertama bechamel, kemudian lasanya, kemudian bechamel lagi, saus bolognese, mozzarella, kemudian lasanya. Diikuti lagi dari awal ya seperti itu. Jadi kalau di Italia sendiri di antara lapisan itu biasanya di atas mozzarella-nya itu dia menggunakan daun parsley. Parsley itu adalah mirip-mirip dengan peterselli. Jadi peterselli itu seledri ya. Seledri aja ya. Seledri di sini kalau bilangnya. Jadi Bapak Ibu yang saya susah nih cari parsley-nya. Silakan aja beli di pasar boleh, beli di swalayan boleh. Daun seledrinya atau daun sup ya. Kalau di Manado bilangnya Bapak Ibu. Kalau di Manado namanya daun sup. Daun sup. Indonesianya seledri. Kalau di Italianonya peterselli. Parsley. Oh, parsley. Nah, parsley. Oke. Sebenarnya kalau di swalayan yang agak besar itu tersedia ya. Dijual sih dalam bentuk kering. Jadi mudah untuk didapatkan. Nah, Bapak Ibu yang mungkin ada rada repot juga, Bu Melin, sekarang kan sudah sangat online nih. Ya, ada banyak fitur-fitur penjualan yang bisa kita akses dengan mudah. Betul yang penting sekali. Ada kuota dan internetnya, Bu. Ya. Zaman sekarang itu semua ada dalam genggaman ya, tinggal modal jempol aja ya. Dan kuota. Ada kuota dan pasti ada duit jempol dan kuota. Oke, dan HP ya. Iya. Jadi, wah tidak ada nih ya, saya online aja, saya pesan aja. Ya selanjutnya, ini Ibu Yeti sudah selesai. Pada yang paling atas itu ditambahkan dengan parutan keju. Ke bawah lagi Bu, tidak terlihat. Iya, ya. Jadi seperti ini. Jadi ini sudah selesai untuk ya ukuran konsumsi, yang ukuran untuk dijual ya. Ya untuk oregano di posisi mana ditambahkan? Tadi yang mungkin oregano itu dia ditambahkan di saus bolognese-nya. Iya. Jadi biasanya oregano itu kalau di Italia itu ditambahkan untuk yang menggunakan penggunaan saus bolognese-nya,
saus spaghettinya biasa ditambahkan dengan oregano. Sementara kalau bahasanya sendiri itu biasanya di pizza. Ya, jadi itu cuma untuk aromanya saja. Aroma Italianonya itu keluar dari sensasi Eropanya ya. Dari situ ya. Jadi ini Ibu Rina dengan bolognese-nya. Masih terus Kemudian disusun ya. Ya, Masih terus disusun. minimal dia ini terakhir dia adalah parutan keju. Parutan keju boleh juga di atas parutan keju itu pakai parsley karena kami di sini punya. Ibu Rina boleh menggunakan parsley. Yang tidak punya parsley silakan pakai Seledri ya, seledri atau daun sop. Biasanya Pak Ronald tahu itu daun sop ya. Pak Ronald sudah menunggu Ya, nih di dapat sini sudah ada jatahnya. Pak Ronald juga ya di studio ya. Kemudian apalagi tadi saya lupa gimana ya. Ibu habis saus It's bolognese. delicious. Terima kasih Ibu Ya, Cici Malar ya. Gimana Ibu yang nanya bolognese-nya? Ya, habis lapisan bolognese ini, terus kita taruh apa lagi? Lapis lagi pakai ini ya? Iya, jadi nanti pakai lasanya lagi. Jadi lasanya ini minimal itu karena dia kan berlapis-lapis, minimal itu ada 3 lapis untuk lasanyanya. Jadi dia saus bisemelnya, lasanya, bisemel bolognese. Baru lapisan yang kedua lasanya, bisemel bolognese. Di antaranya pakai keju. Ya, sampai dengan minimal biasanya 3 lapisan. Untuk wadahnya juga. Tapi sebaiknya itu lebih dari 2 lah, karena biar dipotongnya itu bagus, tampilannya bagus. Berlapis-lapis ya, seperti di gambar ya. Walaupun menggunakan kebaya, tidak lupa tetap menggunakan celemek. Ini kan kebayanya kotor kayaknya ya. Jadi penggunaan celemek itu sebenarnya bukan karena takut kotor bajunya, bukan berarti tidak boleh. Tetapi sebenarnya di baju yang bersih pun itu ada kuman yang bisa menempel. Sekali. Dan sekali lagi, kalaupun menggunakan celemek, setelah pakai itu langsung dicuci Bu Merlin ya. Iya, jangan digantung lagi. Jangan digantung, dipakai lagi. Oke, sama aja. Iya, seperti itu. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ini sudah hampir habis ya kayaknya sausnya. Jadi bisemelnya dengan bolognese-nya Sudah hampir selesai ya. sudah hampir habis ya, berarti hampir selesai. Kita sesuaikan dengan kondisi. Ya, dan untuk yang menggunakan oven tangkring boleh kok sambil dilihat. Kalau yang oven listrik kan bisa kelihatan di kacanya nih, tapi yang oven tangkring kan memang ada kacanya, tapi kadang-kadang sudah keburan ya. Iya. Jadi Sudah boleh ada dibuka. Boleh dibuka. Jadi jangan takut juga tidak ya. akan, kalau kue itu tidak akan turun ya, boleh sambil dilihat. Oh iya, Bu Jadi ya. nanti juga Bapak Ibu yang suka saya mau kejunya tidak terlalu, biasanya kalau agak terlalu lama dia kejunya agak kecoklatan. Kalau mau lebih fresh lagi, buat separuh menit, misalnya 30 menit ya, 15 menit sebelum diangkat, baru ditambahkan taburan kejunya. Oh, Silakan aja, ya. Ya. Oke, jadi ini Pak Heri sudah Masukkan ke oven ya. memanggang, jadi sudah dimasukkan ke oven, kita akan panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 35 menit. Iya. Oke, ini bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan Nah, ini ya. menarik juga ya. Ya.